Oke, banyak yang berbicara tentang kuantitas tidur seorang yang produktif gitu ya. Secara ilmu kedokteran normalnya 6 sampai 8 jam. Tetapi jarang yang fokus pada kualitas tidur. Karena yang penting dari tidur adalah kualitasnya, seperti itu. Dan saya teringat dari kisah dari Syekh bin Baz, saya baca biografinya, ternyata beliau tidur 4 jam kurang, katanya murid-muridnya. Jadi 4 jam kurang. Kenapa? Karena kualitasnya bagus tidurnya. Ya, dan bagaimana kualitas tidur yang baik? Maka sebelum tidur itu harus pikirannya tenang, santai, kemudian terlepas dari berbagai macam iri, hasad, dengki, dan sebagainya. Perlu suasana yang nyaman, melepas semua pikiran dan sebagainya. Dan saya ingat hadis dari Nabi SAW, Nabi pernah menunjuk, ya, itu ada calon penghuni surga. Kemudian ada sahabat pengen tahu rahasianya apa, dan dia nginep di rumahnya. Ternyata rahasianya adalah setiap sebelum tidur, dia berusaha menghilangkan hasad dari kaum muslimin. Jadi dia tidur benar-benar tenang, santai, dan sudah tidak ada beban lagi. Oleh karena itu, yuk mulai sekarang fokus kepada kualitas tidur, bukan hanya kuantitas. Karena ada orang tidur 10 jam, 12 jam, bangun-bangun malah pegel. Setelah itu nyalahin bantal lagi, salah bantal katanya ya. Demikian. Puasa Ashura, yaitu puasa di tanggal 10 Al-Muharram. Puasa yang sangat prestisius, hadirin sekalian. Tidak heran karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah." Aku berharap bahwa Allah menghapuskan dosa kita pada setahun ini dengan kita berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram atau dinamakan puasa Ashura. Jadi pastikan kita berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram. Abdullah bin Abbas pernah memberikan informasi kepada kita. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum, yaum Ashura." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menjaga, bersungguh-sungguh berpuasa dalam sebuah hari yang beliau utamakan dibanding hari-hari yang lain, dibanding hari ini, kata Ibn Abbas, yaitu hari Ashura. Jadi Nabi SAW sangat menjaga puasa Ashura. Dan sampai kelewatan, jangan sampai kebablasan. Nabi SAW sangat ketat masalah kuburan. Semua hal-hal yang mengantarkan kepada pengagungan terhadap kuburan dilarang oleh Nabi SAW. Nabi melarang, al-qabr la yujassas, kuburan tidak boleh disemen, tidak boleh ditinggikan. Nabi melarang. Bahkan Nabi SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Ala aba'athuka ala ma ba'athani Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, maukah aku tugaskan engkau sebagaimana Nabi pernah tugaskan aku? Allah tada timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Ali pernah menjalankan tugas tersebut. Ini hadis sahih dalam Sahih Muslim. Malah kuburannya ditinggikan, malah kuburannya dikasih warna-warni, dikasih kaligrafi, dikasih dupa-dupa. Orang kalau datang dalam kuburan seperti itu, hatinya lain. Mungkin kalau Allah mempersulit masalah dunia kita, masalah rezeki kita, Allah menginginkan kebaikan buat kita, bisa jadi. Tapi yang celaka kalau kita dipersulit untuk meraih kebaikan, mau mentaati Allah dipersulit oleh Allah, tidak dikasih kemudahan. Mau ngapalin Quran dipersulit oleh Allah, tidak dikasih kemudahan. Mau tahajud dipersulit oleh Allah, berat rasanya mata mau tahajud, berat rasanya. Mau pergi sholat berjamaah dipersulit oleh Allah. Ini musibah, Pak. Allah, itu musibah. Kalau kita dipersulit masalah dunia, akan diberikan kemudahan di dunia dan tapi kalau kita dipersulit dalam masalah agama, apakah setelah itu akan diberikan kemudahan? Tidak. Hati-hati ini, Mas. Sebab kesulitan yang mendatangkan kemudahan itu, kalau itu kesulitan yang berhubungan dengan masalah dunia. Tapi kalau kesulitan yang dimaksud itu dijadikan sulit untuk mentaati Allah, berarti dia tidak akan diberikan kemudahan. Kecuali kalau dia sendiri yang berusaha untuk merubah dirinya. Ustadz, kenapa sih saya mau sholat tahajud susah ya sekarang nih? Padahal dulu-dulu saya suka sholat tahajud itu. Bahaya. Kalau kita dipersulit oleh Allah dalam masalah ibadah, itu musibah. Berarti apa yang harus kita lakukan? Introspeksi diri. Barangkali itu disebabkan dosa, Pak. Selama ini saya dipersulit ngapalin, kenapa ya? Padahal kemarin-kemarin saya ngapalin mudah banget. Antum sih suka jelalatan, suka ngelihat yang enggak-enggak.
Akhirnya apa? Allah jadikan hafalan antum tuh error. Ya, salah siapa? Maka yang seperti ini, kesulitan seperti ini harus dihadapi dengan cara taubat kepada Allah. Bagaimana caranya ya supaya saya dipermudah untuk bisa sholat tahajud? Bagaimana caranya supaya saya bisa dipermudah untuk menuntut ilmu? Maka di saat itu butuh kepada perjuangan. Nah, ketika kita berjuang pasti menghadapi kesulitan. Ketika saya berjuang untuk sholat tahajud, saya kok sulit sekali. Lawan terus. Wah, berat. Lawan terus. Ketika kita sabar menghadapi kesulitan itu, baru Allah akan memberikan kemudahan untuk sholat tahajud. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama kita. Ini peringatan pada sebagian orang yang terlalu pede dengan amalannya, terlalu pede dengan kadang kelompoknya, terlalu pede dengan ilmunya. Kita ini siapa ya? Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam saja masih berdoa, Rabbana taqabbal minna, terimalah dari kami. Kemudian muncul sebagian orang mengatakan kita pasti masuk surga. Tenang, nanti kalau ketemu dengan wali ini, mbah ini, pasti masuk surga ya. Kalau ada kelompok lain masuk surga karena kita, sehingga mereka bisa masuk apa? Surga. Hendaknya seorang berkaca, tahu diri ya. Lihatlah bagaimana contoh para anbiya dan juga para salafus saleh, mereka orang-orang yang paling bertakwa namun mereka tidak seperti itu ya. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sudah dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata Umar fil jannah, Umar di surga. Nabi mengatakan, ya Umar, aku pergi ke surga, aku melihat istanamu. Tapi kemudian apakah Umar pede pasti masuk surga? Jawabannya tidak. Ini orang yang sudah dijamin masuk apa? Surga. Bagaimana dengan orang-orang sekarang yang surganya enggak jelas, kemudian pedenya kebablasan ya. Jamaah, kita perlu bersabar. Ada seorang wanita yang curhat tentang masalah dia. Kemudian dia tulis, Ustadz, ana minta solusi. Tapi tolong solusinya jangan sabar. Sahih. Karena memang sabar itu pahit, berat. Ketika dia bertemu tanya sama fulan, solusinya sabar. Fulan sabar, fulan sabar. Memang harus sabar. 20 kali bayangkan. Allah perintahkan nabinya untuk sabar, sabar. Ini lain perintah-perintah buat umat Islam secara umum. Ini buat nabinya secara khusus. Di surat Tur ayat 48-49 Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal lail fasabbihu wa idbaran nujum. Allah ngomong lagi sama nabinya, kau sabar li hukmi rabbik, dengan ketentuan Tuhan. Jamaah, semua yang terjadi di muka bumi ini, kita suka, kita tidak suka, semuanya adalah takdir ilahi yang telah dicatat 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka sabar menghadapi ketentuan Tuhan. Kita selalu menginginkan yang indah-indah. Kita bermimpi untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman, mendapatkan teman-teman yang Masya Allah. Tapi realitanya banyak yang menusuk kita dari belakang. Apa yang harus kau lakukan? Isbir, sabar dengan ketentuan Allah. Fa innaka bi'ayunina, kau tuh dalam pengawasan kita. Kau dalam pengawasan kita. Artinya jamaah, ketika kau bersabar dan kau yakin Allah melihatmu, kau akan semakin kuat. Iya ya, Allah tuh ngelihat aku. Nggak perlu kau cerita sama fulan, aku sabar menghadapi fulan. Nggak perlu. Lalu Allah katakan wasabbih bihamdi rabbika, disuruh lagi bertasbih. Artinya proses untuk menjadi sosok yang sabar itu butuh waktu, butuh pengalaman panjang, butuh percobaan dan percobaan. Kau lihat orang-orang yang berhasil sukses umpamanya menjadi pelari jarak jauh, dimulai dari berapa kilo, lanjut berapa kilo, sampai 10 kilo, sampai 20 kilo, sampai 40 kilo. Dia bisa berlari. Yang lain ngos-ngosan, dia biasa jemaah, karena terbiasa. Dan Allah perintahkan kepada nabinya lagi, wasabbih bihamdi, kau bertasbih dengan memuji Allah. Kapan? Hina taqum, ketika kau bangun. Ketika bangun tidur.
kau bertasbih lagi. Wa minal lail, malam hari kau bertasbih lagi. Ketika bintang-bintang telah pergi, kau bertasbih lagi. Jamaah, itulah salah satu yang menjadi nutrisi kesabaran kita. Ana ingat ada teman di Surabaya cerita, di sebuah rumah sakit itu ada seorang suami istri. Ada kayak gang kecil, dia tinggal di situ. Anaknya dirawat sudah 2 tahun di rumah sakit. Tinggal di situ dengan kerdus-kerdus tidurnya. Lalu sohibnya ngomong, nih orang nih bukan kelasnya kita. Iku mas, lek sabari entek kulaan mana mas? Antum tahu? Kalau sabarnya habis kulaan lagi. Dan memang seperti itu. Ketika kau sudah mentok, sudah berat tasbih, kau bertasbih. Kau penuhi, kau naik. Kau lihat dunia ini zailatun faniyah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan sirna. Tiang-tiang yang setegar ini akan jadi debu yang berterbangan. Dan kita tahu kehidupan dunia, kesenangannya tidak lama. Mungkin kau tertawa 2 hari, 3 hari, 4 hari, satu saat kau akan bersedih. Dan ini kehidupan dunia. Kuncinya apa? Sabar. Sabar. Maaf, jangan tersinggung kalau saya membahasakan begini ya. Ulama-ulama yang saya pernah belajar dari tangan mereka, tidak pernah ada contohkan oleh Nabi SAW. Begitu pula dengan para sahabat merayakan tahun baru Islam. Tidak pernah ada itu. Alasan kaum muslimin adakan tahun baru Islam kenapa? Orang Nasrani punya tahun baru Masehi kan? Makanya kita juga tarik-tarik. Kata Nabi SAW, "Man tasyabaha biqaumin huwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia akan sama dengan mereka. Untuk apa? Untuk apa menambah-nambah? Kenapa kita harus merayakan satu Muharram? Apa masalahnya? Apa urusannya gitu? Tidak ada hubungannya dengan syariat kita. Cuma meminta dalil saja. Kembali kepada kemurnian agama. Permasalahannya adalah belum pernah diriwayatkan Nabi SAW merayakan, tidak pernah ada sama sekali. Maka tidak perlu, karena kalau anda buka itu nanti tahun depan rayakan lagi, nanti macam-macam terbumbu-bumbuhilah. Memang Nabi nggak pernah rayain itu. Coba datangin riwayat dia. Tapi kan itu momentumnya. Kita disuruh buat majelis ilmu, jelasin kepada kaum muslimin. Kita hanya mengajak kepada kemurnian syariat. Tapi kalau anda menganggap ya sudahlah saya tetap mau lakukan, itu hak anda, silahkan. Jangan salahin saya tapi, dan saya betul-betul bukan mengajari yang salah, cuma mengajak kepada kemurnian agama. Bagi ibu-ibu yang memiliki pekerjaan itu sunnah, bukan kewajiban. Ibu sudah diberikan keamanan oleh Allah. Sebelum nikah, ayahnya ibu wajib menafkahi. Setelah nikah, suami wajib menafkahi. Ibu pikir apa lagi? Pekerjaan itu hanya tambahan saja. Kalau sampai terbengkalai anak, nggak disusuin gara-gara bekerja, ya, atau terbengkalai hak suami karena bekerja, ini haram hukumnya, nggak boleh. Tapi kalau bisa tidak terbengkalai kewajiban itu, misal ada ibu sudah terlanjur terikat bisnis dengan satu instansi misalnya, suaminya juga tidak masalah dan tempatnya bukan tempat haram, lalu dia bisa memerah ASI-nya ditaruh misalnya di tempat steril, mungkin ada di freezer nanti baru dipanasin segala macam, mungkin dia bisa lakukan, insya Allah nggak ada masalah. Ya, karena perempuan dalam Islam boleh bekerja, bukan tidak boleh. Tetapi jangan sampai membengkalikan kewajiban. Kalau sampai anaknya terbengkalai gara-gara itu, suaminya terbengkalai, maka bisa jadi haram buat dia. Apa yang dibaca oleh seseorang sebelum sholat? Praktek manusia beragam. Ono sing maca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ono sing maca surat An-Nas, ono sing maca surat Al-Falaq, tapi tidak ada yang membaca surat Al-Baqarah. Lalu sebenarnya yang benar baca apa Pak? Kalau orang itu mau sholat, coba kita lihat hadis berikut. Dalam hadis tentang orang yang sholatnya salah, lalu dia minta diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, aku tidak bisa sholat yang lebih bagus daripada ini. Maka tolong ajari aku sholat yang benar. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat kepada beliau, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Nek awakmu arep sholat, bertakbirlah, Allahu Akbar. Kemudian silahkan kamu baca Al-Quran yang mudah bagimu." Sehingga dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan doa apapun sebelum sholat. Tapi yang beliau minta, kalau kamu mau sholat, fakabbir, bertakbirlah. Berarti bacaan pertama ketika sholat itu apa? Takbiratul ihram, bukan ta'awud, bukan surat An-Nas, bukan pula surat Al-Falaq. Ibnu Qayyim mengatakan Nabi SAW ketika sholat beliau buka dengan Allahu Akbar
dan beliau tidak membaca kalimat apapun sebelum takbiratul ihram. Maka yang benar adalah yang sesuai sunnah Nabi SAW. Apakah kunut subuh itu ada dalilnya? Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu ajma'in. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasai dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Barang siapa yang mendatangi paranormal, orang pintar, dukun ya, bukan penyihir ya. Penyihir beda lagi. Ini arraf, kahin itu biasanya untuk yang tadi, yang meramal masa depan. Anas kosong, Rismani kosong, Burhan ada, Solihin kosong, Heka Karniani ada khodam, khodam naga tunduk ya. Yang belum ada khodam, mau pengisian khodam silakan terbangkan combo donat. Sabira kosong, Helsa ada, Warno kosong, Sudiyat belum ada ya. Hafiz ada khodam ya, khodam Nyi Blorong. Warno ada khodam, khodam Bramusti. Yang seperti itu dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasul SAW mengatakan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah. Katakan, tidak ada yang tahu. Engkau mukmin, ingat. Ini di surat An-Naml ayat 65 Allah mengatakan, katakan tidak ada yang tahu yang di langit dan di bumi sesuatu yang gaib illallah, kecuali Allah. Terus engkau percaya sama paranormal? Yang meramal ini berdasarkan siu, ya Allah. Menyialkan, hebat fillah. Yang tahu yang gaib cuma Allah Jalla Jalla. Maka percaya kepada ramalan-ramalan itu dapat merusak keimanan kita. Antum harus yakin bahwasanya apa yang terbetik dalam benak antum, yang tersembunyi, baik suatu yang baik maupun yang buruk, Allah Maha tahu. Antum tawadhu dalam hati antum, Allah tahu. Antum ikhlas, Allah tahu. Antum berniat baik, Allah tahu. Sebaliknya kalau ada kesombongan, Allah tahu. Ada riya, ingin dipuji dalam melakukan suatu amalan, meskipun antum sembunyikan dalam relung hati yang paling dalam, Allah tahu. Meskipun orang tidak lihat. Antum punya niat busuk, niat buruk, Allah tahu. Antum merendahkan orang, kesombongan dalam diri antum merendahkan orang lain, meskipun antum sembunyikan. Orang di hadapan antum yang antum merendahkan tidak tahu, bisa antum jaga dalam mimik antum sembunyikan, tapi Allah tahu antum merendahkan dia, menghina dia. Maka dari situ seorang berhati-hati bahwasanya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma yang nampak, apa yang dia ucapkan, bukan cuma apa yang dia kerjakan. Bahkan kata Allah, wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam dada manusia. Maka kita waspada. Ustadz, saya punya teman ngajinya rajin Ustadz, ikut kajian begini begitu. Tapi kok lama-lama dia futur ya Ustadz? Jawabannya ini, mungkin dia jarang sholat malam. Sholat malam itu menghidupkan hati, menambah semangat, menguatkan iman, mengistiqomahkan diri, menyebabkan kita termasuk golongan orang-orang yang soleh. Orang yang sholat malam itu akan Allah jadikan di dalam hatinya hidup untuk terus ikut ingat akhirat. Jadi salah satu sebab agar kita termasuk golongan orang soleh, artinya agar kita tetap istiqomah, jadilah orang yang sholat malam. Bangun. Gak pantas bagi seorang yang mengaku mengenal Allah dan mencintai Rasul, dia terus tidur di malam hari tanpa ada rasa cemas dan khawatir untuk mengangkat tangan kepada Allah. Gak pantas. Apalagi seorang yang mengatakan tolabul ilmi,
Seorang yang mengatakan saya ingin belajar agama harus. Makanya kata para ulama, kalau kita ingin mengetahui seseorang itu dicintai Allah atau tidak, lihat apakah dia sering berdoa kepada Allah. Kalau kita ingin tahu dia dibenci oleh Allah, gampang lihat mengetahuinya, dedikasinya. Dia lebih banyak meminta kepada makhluk daripada kepada Allah. Makanya kata ulama, idza aradallahu bi'abdin khaira alhamahu du'a. Kalau Allah mencintai hamba dan ingin memberikan kebaikan kepada hamba, maka Allah akan gerakkan hatinya untuk banyak berdoa kepada Allah. Makanya kata ulama salaf, saya tidak penting bagi saya ijabah. Yang penting bagi saya bisa banyak berdoa kepada Allah. Karena kalau ijabah misalnya apa? Anda minta apa? Ya Allah, saya minta rezeki yang berlimpah atau harta yang berlimpah. Belum tentu rezeki yang berlimpah itu baik bagi kita dunia akhirat. Seandainya Allah mengijabah doa kita, kita minta panjang umur, kita minta rezeki yang berlimpah, belum tentu rezeki yang berlimpah itu baik bagi kita. Ketika Allah ijabah, belum tentu para jemaah. Ini bukan Allah. Tapi kalau kita sudah banyak berdoa, sudah pasti baik. Karena apa? Kalau Allah Jalla wa'ala tidak memberikan apa yang kita minta, bukan berarti tidak Allah beri, tapi Allah memberi yang lebih baik. Dan kalaupun Allah tidak beri di dunia, Allah beri di akhirat, pasti. Karena Allah tidak pernah tidak mengijabah doa. Karena Allah katakan, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengijabah doa. Ya ikhwatal iman, indikasi seorang dicintai Allah di mana dia akan menjadi orang yang banyak berdoa. Makanya para ulama mengatakan salat menjadi ibadah terbaik. Kenapa? Karena di dalamnya ada doa. Di dalam salat ada doa. Doa terbaik, yaitu doa meminta hidayah. Dan di dalam salat ada waktu mustajab, yaitu di saat sujud dan di tasyahud akhir sebelum salam. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dari Rabbnya adalah ketika dia sujud. Fa'akthir minad du'a, perbanyak doa. Faqamin ayustajabalah, maka doa di saat tahajud atau di saat sujud akan akan diijabah oleh Allah. Bahkan dalam buku ini saya terangkan permasalahan, bolehkah seorang ketika sujud berdoa dengan bahasa daerah? Misalnya bahasa Sunda. Boleh tidak? Yang sahih boleh. Tapi ke depan dia harus belajar bahasa Arab. Paling tidak dia menghafal doa-doa di Al-Quran, doa-doa dari hadis Rasulullah SAW. Tapi untuk awal, bagi anak muda yang awam, mungkin dia minta apa, suatu, dia ingin taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, atau dia apa, dengan bahasa Sundanya, boleh. Di sujudnya itu sahih. Disebutkan dalam buku ini. Di tasyahud sebelum tasyahud akhir, sebelum salam. Jadi para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus tahu doanya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak doa hidupnya berkah. Bahkan para jemaah Allah Subhanahu wa taala, doa adalah sebab terbaik yang mengantarkan kita kepada ibadah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebab terbaik. Tidak ada yang lebih daripada doa. Sampai kata Nabi SAW, la yurdul qadha illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Doa ada dua, ya ikhwatal iman. Kata Ibnu Qayyim, doa itu dua. Ada doa yang namanya doa, ya, ada yang namanya doa masalah. Ada yang namanya doa ibadah. Doa itu bukan cuma memohon, itu salah satu jenis atau macam doa. Doa memohon, Rabbil firli warhamni, itu doa permohonan namanya. Tapi juga apa? Doa ibadah, salat, puasa, zikir, bersalawat pada Nabi SAW, ya, kemudian makan, minum, tidur, berkendaraan, kemudian berumah tangga, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang tetangga,
dan seterusnya yang sesuai dengan tuntunan Nabi, itu juga doa ya ikhwatal iman. Amalan kita yang sesuai dengan tuntunan itu doa. Makanya Rasul melarang kita melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya. Karena misalnya gini, contoh ya, teman-teman misalnya doa, tapi cara doanya nggak sesuai dengan doa Rasul. Sebetulnya kita sedang tidak doa. Contoh lain sholat. Sholat kita tidak sesuai dengan sholat Nabi. Padahal Rasul sangat ketat mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian sholat. Ya, seperti kalian melihat aku sholat. Tahukah Anda, sholatnya kita seperti sholat Rasul, ya, dari takbir sampai salam, itu artinya kita memohon dengan bahasa tubuh kita, ya Allah rahmatilah aku. Makanya kata ulama, sholat yang tidak sesuai dengan sholat Nabi SAW, pada hakikatnya dia tidak minta rahmat. Makanya Rasul mengatakan, wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian amalan-amalan, perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya. Karena pada intinya kita sedang tidak minta apapun. Jadi amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, pada hakikatnya yang kita amalkan itu tidak minta apapun kepada Allah. Bahkan apa? Melahirkan dosa. Untuk itu teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus tahu doa. Doa permohonan. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Kemudian doa ibadah. Kita harus tahu bagaimana tahajudnya Rasul, bagaimana witirnya Rasul, bagaimana bacanya Rasul, surat-surat apa yang beliau baca, sampai kita sahur, sampai subuh, sholat subuh, kemudian qobliyah subuh, kemudian subuh, sholat duha, sampai sholat sebelum, misalnya sebelum tidur, itu witir, karena witir bisa dikerjakan setelah sholat isya dan setelah sholat isya dan sebelum subuh. Bagaimana? Ini orang yang mengamalkan, ya, sunnah Nabi sehari semalam, dari doa permohonan sampai doa ibadah, pada hakikatnya hidupnya adalah hidup yang syarat dengan doa, maka insyaallah ta'ala hidupnya akan berkah para jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara keutamaan salat malam itu adalah waktu yang sangat lezat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama jika seorang salat malam di sepertiga malam yang terakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mutawatir, ya, yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Di sepertiga malam yang terakhir Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, kemudian Allah berkata, hal min da'in fa astajiba lahu. Apakah ada orang hambaku yang berdoa, aku akan mengabulkan doanya. Hal min mustaghfirin fa aghfiralah. Apakah ada hambaku yang minta ampun, aku akan mengampuninya. Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah. Apakah ada hambaku yang memohon, aku akan kabulkan permohonannya. Ya akhi, subhanallah, apalagi yang kurang. Arhamur rahimin, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang maha kaya turun ke langit dunia mencari hamba-hambanya yang sangat fakir, sangat miskin, penuh dengan dosa. Apalagi kurang baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kalau ada orang kaya keluar dari rumahnya, kemudian mencari orang miskin. Tapi apa ada orang kaya seperti itu? Ini zat yang maha kaya, mendekatkan dirinya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Terus Anda tidak bangun di malam waktu yang sangat mulia tersebut. Anda masih ngorok, masih bermimpi, mimpi mau jadi orang kaya, bangun masih miskin. Mimpi dapat bidadari, bangun bidadari dunia istri. Ya, kalau Anda ingin mewujudkan mimpi Anda, bangun dari mimpimu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak masalah bisa hilang dengan salat malam. Ya akhi, semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggal idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, Allah hanya berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang di tangannya seluruh kekayaan ini. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amr, Allah mengatur segala urusan. Semuanya diatur oleh Allah.
Kalau Allah ingin mengabulkan doamu, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i berkata, "Atahza bid-du'ai wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u." Apakah kau meremehkan doa, kau mengejek doa, kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Bangun malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kelezatan dirasakan oleh orang yang salat malam. Dia bermunajat kepada Allah. Dia yakin Allah Maha mendengar ucapannya. Dia Maha yakin Allah melihat apa yang sedang dia lakukan. Wa taqallubaka fis sajidin. Tatkala dia sedang sujud, Allah melihat. Kemudian dia berlezat-lezat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Tawus heran, suatu hari Tawus bin Kaisan, salah seorang salaf, ya, dia melewati di rumah seorang, kemudian dia ngetuk pintu cari orang tersebut di waktu sahur, maka dikatakan orang itu sedang tidur. Maka dia heran, kok bisa di waktu sahur orang itu tidur? Kalau kita nggak heran, kita kok bisa di waktu sahur orang itu bangun? Kita heran ya. Ibarat kalau kita zaman sekarang, kok bisa lagi Piala Dunia jam 3 malam kamu tidur gimana? Final Piala Dunia kamu kok tidur ya? Kalau kita zaman sekarang seperti itu. Kalau para salaf dahulu, kok bisa jam 3:30, jam 4, waktu sahur orang tidak bangun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang turun mencari hamba-hambanya. Saatnya Anda bangun cari muka kepada Allah. Saatnya Anda bangun cari perhatian Allah. Saatnya Anda bangun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari mengeluh sana sini. Ya fulan utang saya banyak. Ya fulan saya enggak punya anak. Ya fulan rezeki saya, usaha saya macet. Ya fulan, ya fulan. Bangun malam ya akhi. Mengeluh kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair berkata, "Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu." Aku memakai pakaian pengharapan. Orang-orang sedang tidur pulas. Wa kumtu ashku ila maulaya ma ajidu. Lalu aku bangun, aku salat malam, aku keluhkan kepada Rabbku apa yang aku dapatkan berupa kesulitan. Wa qultu ya uddati fi kulli naibatin wa man alaihi likashfi dhurri a'tamidu. Dan aku berkata, wahai zat tempat aku mengharap di setiap musibahku, zat yang aku bersandar untuk menghilangkan penderitaanku. Ashku ilaika umuran anta ta'lamuha. Ya Rabbku, aku mengeluhkan kepada engkau perkara-perkara yang kau sudah tahu tentang kesulitan-kesulitanku. Mali ala himliha sabrun wala jaladu. Sungguh aku tidak mampu memikul kesulitan-kesulitan tersebut. Waqad madatu yadi bidzulli mu'tarifan ilaika ya khairu man muddat ilaihi yadu. Aku telah mengadahkan kedua tanganku dengan mengakui kehinaanku. Wahai zat yang terbaik yang diarahkan kepadanya tangan-tangan. Oleh karenanya, jangan lupa tatkala malam hari bangun, salat malam minta kepada Allah, terutama sepertiga malam yang terakhir. Keluhkan permasalahan kita. Apa perkataan Nabi Yakub alaihissalam? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya aku ini hanya mengeluhkan penderitaanku kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ada masalah, dia ngeluhkan kepada orang, ngeluh kepada ustaz, ngeluh kepada kawannya. Dia lupa untuk berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ya jangan lupa untuk sisihkan waktu untuk salat malam. Ustaz, tolong tunjukkan dalam Al-Qur'anul Karim mana ayat tentang rokok. Waduh. Susah ini kalau dapat orang pintar kayak gini. Tolong tunjukkan di Al-Qur'an kalau beras itu halal. Mana ada beras dalam Al-Qur'an? Tunjukkan. Nggak ada beras dalam Al-Quran Karim. Sebagaimana tidak ada rokok dalam Al-Quran Karim. Karena Rasul SAW tidak pernah makan beras selama hidupnya. Nggak ada beras di Madinah. Nggak ada beras di Mekah. Tapi Islam datang untuk alam semesta ini. Ada kaidah-kaidah umum yang disebutkan dalam Al-Quran Karim. Nabi datang yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Menghalalkan yang baik-baik, baik halal. Dan mengharamkan yang buruk-buruk. Sampai dikatakan yang buruk itu adalah yang membahayakan. Semua yang membahayakan itu haram. Dan ada sebuah kaidah. Sabda Nabi SAW. La darara wa la dirar. Tidak boleh kita membahayakan diri sendiri. Dan kita tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh. Rokok itu membahayakan diri sendiri apa tidak? Membahayakan. Membahayakan orang lain tidak? Membahayakan.
Makanya kalau ada orang mengatakan rokok tapi Ustadz masih ada manfaatnya. Oh iya. Adakah bapak yang habis makan ngerokok sama anaknya sama istrinya, anaknya dikasih ini baik ini, cos, anak bagus coba. Anaknya suruh nggak ada, bapak jangan ngerokok. Bapaknya ngomong sama anaknya jangan ngerokok, ngomong sama istrinya jangan ngerokok. Lalu dia ngerokok, lalu mengatakan makruh. Loh kalau makruh kenapa anaknya nggak diajak ngerokok? Engkau tahu bahaya ini. Maka tolonglah yang masih mengatakan makruh, belajar lagi tentang rokok, manfaat dan bahayanya. Bahkan Ayyub As-Sikhtiyani, siapa Ayyub As-Sikhtiyani? Ada yang tahu? Salah seorang imam di kota Madinah mengatakan, di usia 80 sekian tahun, beliau mengatakan yang paling aku khawatirkan di usiaku sekarang adalah wanita. Padahal beliau sudah dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 80 lebih, matanya nggak lihat, ditanya yang paling dikhawatirkan apa? Perempuan. Berbahaya ini juga. Karena laki-laki itu tidak seperti wanita. Sampai usia berapapun, dia masih bisa tergoda oleh wanita. Betul tidak? Betul. Makanya Allah memerintahkan setiap dari kita untuk menundukkan pandangan mata. Apalagi di zaman yang seperti saya bilang tadi, keluar rumah, anak perempuan zaman sekarang ini nggak berpakaian, minimalis. Jika kita kemudian tidak mengendalikan mata ini, maka siapa yang bisa menjamin keselamatan? Ya, sudah cukup. Di dalam Islam tidak akan pernah berubah hukum bakti seorang laki-laki kepada orang tuanya sampai dianya mati. Bukan orang tuanya mati ya, dianya mati si laki-laki itu. Saya punya kewajiban bakti dengan orang tua saya sampai saya mati. Orang tua saya hidup atau mati tetap wajib saya baktiin. Itu hukum Allah, nggak bisa dibantah. Banyak istri tidak paham itu, muslimah tidak paham. Pada saat suaminya mau bakti dengan orang tuanya, dilarang. Dia jadi penghalang, nggak boleh. Hukum Allah itu. Karena dia tidak paham di sini bahwasanya dengan menikah dengan laki-laki ini dia punya orang tua yang memang Allah hubungkan bakti dia sampai dianya mati, bukan orang tuanya. Orang tuanya mati atau hidup tetap wajib dibaktiin sama dia. Sedekah bukan hanya memberikan apa? Fulus, duit. Enggak. Kalau misalnya sedekah terbatas dengan duit, waduh susah banget nih Pak. Tapi ternyata Nabi SAW memberikan kepada kita sebuah pemahaman sedekah yang luar biasa. Bahwa setiap perbuatan kebaikan itu adalah apa? Sedekah. Masya Allah. Bahwa setiap tahlil, sedekah. Setiap tahmid, sedekah. Setiap takbir, sedekah. Setiap tasbih, sedekah. Masya Allah. Nah, sebetulnya kalau kita rutinkan aja Pak, dan kita jaga betul-betul zikir setelah sholat, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa kullu syai'in 100. Kalau 5 waktu berapa? 500. Masya Allah. Alhamdulillah udah lebih tuh Pak. Tapi ingat ya, jangan hitungan. Kata Ustadz 360 udahlah cukup lah. Ya akhi, jangan begitu. Allah aja ngasih nikmat nggak pernah ngitung kok. Kita bersyukur sama Allah hitungan. Berarti ini kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saudaraku seiman. Jadi ini kesalahan sebagian orang mengatakan nah kita boleh kosor sampai 4 hari. Hari kelima baru kita nggak boleh kosor. Tidak, sebenarnya cara pandangnya bukan demikian. Cara pandangnya barang siapa yang tahu dia bakalan tinggal di tempat tujuan lebih dari 21, lebih dari 20 waktu sholat, ya lebih dari 4 hari, maka sejak datang dia bukan lagi seorang musafir. Langsung sholat 4 rakaat. Langsung disempurnakan. Ya. Ini pendapat jumhur ulama. Ada pendapat Zahiriyah ada dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Utsaimin rahimahullah. Maka selama statusnya masih dianggap musafir, orang tahu dia sedang berpergian dan dia akan balik, maka dia tetap musafir. Meskipun 7 hari, meskipun lebih dari 70 hari. Nabi SAW pernah bersafar 20 hari, beliau senantiasa qasar. Contoh seperti orang-orang yang sedang umroh atau haji. Berangkat ke kota Mekah, kita tahu mereka musafir seluruhnya. Ya, maka meskipun dia sampai sebulan di Saudi Arabia, tetap dikatakan dia apa? Musafir.
punya simpanan amal kebajikan yang tidak ada manusia yang tahu. Kau punya amal soleh, istrimu nggak tahu, bapakmu nggak tahu, ibumu nggak tahu, tetanggamu nggak tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ay yakuna lahu khib'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal perbuatan tersembunyi, hendaklah dia lakukan itu. Para ulama menjelaskan, orang yang memiliki simpanan amal soleh berarti dia itu beramal lillahi ta'ala. Kalau amal yang kelihatan orang jamaah, itu bisa jadi setan masih menggoda kita untuk riya. Kenapa sholat sunnah dianjurkan di rumah? Karena nggak ada yang lihat antum. Kalau di sini banyak yang lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Ada 7 tuh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar nantinya. Yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan dengan tangan kanan. Perlu jemaah. Orang ini insyaallah husnul khatimah. Yang melakukan hal itu Allah akan kasih husnul khatimah. Karena dia beramal shadiqan lillah. Benar dia itu. Bukan pura-pura beramal saleh. Kalau kita melihat kisah-kisah salafus saleh, diceritakan Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Disebutkan dalam kitab-kitab sejarah bagaimana Ali bin Husain ini dia suka bersedekah. Ketika di malam hari, dia suka manggul makanan, dia taruh di depan rumahnya orang-orang miskin. Janda-janda, taruh, diketuk, ditinggal. Terus. Tidak ada yang tahu. Kapan diketahui? Ketika dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, penduduk Madinah kehilangan sodakoh sembunyi-sembunyi. Nggak ada lagi itu datang beras. Nggak ada lagi. Berarti penduduk Madinah itu nggak pernah tahu sampai Ali meninggal dunia tentang amalan dia. Allah akan kasih husnul khatimah. Dawud ibn Abi Hind, seorang alim ulama yang terkenal, Ibn Abi Adi cerita tentang dia. Dawud ibn Abi Hind ini puasa selama 40 tahun. Keluarganya nggak ada yang tahu. Puasa sunnah selama 40 tahun. Wa kana kharrazan. Dia kerjanya kharraz. Kharraz wallahualam, apa artinya kharraz ini? Kharraz kalau nggak salah sebagai pembuat kerajinan lah dia ini. Kalau anda nggak salah. Dia itu ketika berangkat kerja selalu membawa makan siangnya. Di tengah jalan dia sedekahkan. Di tempat kerjanya dia nggak makan. Orang-orang berpikir mungkin dia sudah makan di jalan. Pulang malam hari, dia makan malam dan itu berbukanya dia. Selama 40 tahun keluarganya nggak tahu. Subhanallah. Kita baru puasa sunnah sehari, sekampung udah tahu. Insyaallah. Fadl makan. Nah lagi puasa. Insyaallah. Baru sehari puasa sunnah. Sekampung udah tahu semuanya. Usahakan kita punya amalan-amalan. Dan wanita, ibu-ibu itu bisa punya ibadah sunnah yang suaminya nggak tahu. Suaminya keluar kota, dia puasa sunnah. Soalnya kalau dia puasa sunnah ketika ada suaminya, dia harus izin sama suaminya. Maka lakukan amalan-amalan yang tidak diketahui oleh orang. Ibnu Sirin, seorang tabi'in, dikatakan Ibnu Sirin ini kalau siang dia tertawa sama orang, ya, Masya Allah. Hidupnya senang sama orang. Fa'idha jannal lail, faka'annahu qatala ahla qaryah. Tapi kalau sudah malam tiba, dia itu menangis seakan-akan telah membunuh orang satu kampung. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah, salah satunya wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ain. Orang yang mengingat Allah sendirian, bukan di depan orang. Nangis di depan orang gampang. Kadangkala orang Masya Allah sholat di Masjid Nabawi pada nangis. Masya Allah. Setelah sholat, sahibnya tanya, antum kenapa nangis tadi? Ya imamnya nangis, karena nggak enak gak nangis kan. Jadi kadang-kala terharu kan, antum kadang-kala ada orang nangis, antum ikut nangis, padahal nangisnya antum hanya terharu. Yang di hadis ini disebutkan menangisnya itu karena takut kepada Allah, bukan karena terharu. Orang cerita tentang orang tua, pidato tentang orang tua, kemudian menangis. Menangisnya itu karena apa? Haru. Karena dia ya Allah ya. Kalau takut sama Allah, wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas, antum harus punya amalan yang tidak ada orang yang tahu. Imran bin Khalid bercerita bahwasanya Muhammad bin Wasi', salah seorang alim ulama, subhanallah, yang dikatakan Muhammad bin Wasi' ini, kalau dia berdoa, tentara itu aman. Muhammad bin Wasi' kalau dalam peperangan, pernah dalam satu peperangan, ada salah seorang panglimanya tanya, mana Muhammad bin Wasi'? Carikan dia. Cari, Muhammad bin Wasi' sedang berkomat kamit dengan tombak dia pegang. Dan dia menunjuk ke langit. Apa kata panglimanya? Jarinya. Ibn Wasi' ini lebih aku cintai daripada 1000 tentara. Apa yang dia lakukan? Allah kabulkan doa dia. Imran bin Khalid cerita, sesungguhnya ada orang, katanya Muhammad bin Wasi', ada orang yang menangis selama 20 tahun, istrinya nggak tahu. Dia nangis satu kasur jamaah, istrinya nggak tahu. Kadang-kala kita kalau nangis, Masya Allah. Kapan menangisnya? Menangisnya mesti kalau kena musibah. Ditinggal mati anak menangis, bangkrut nangis, sakit nangis. Nggak pernah kita nangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita berpikir selama hidup kita berapa kali nih kita nangis karena Allah. Hitung antum. Ada orang-orang yang selama hidupnya nggak pernah nangis karena Allah. Maka kalau nggak bisa, kita harus menangis. Kenapa Anda nggak bisa nangis? Karena tangisan itu salah satu tanda kelembutan jiwa seseorang. Ibnul Mubarak bercerita tentang Imam Malik. Kata Ibnul Mubarak, Imam Malik ini, ma ra'aitu ahadan irtafa'a mithla Malik. Aku nggak pernah lihat seorang yang bisa lebih tinggi dari Imam Malik. Dari sisi keilmuan, kehormatannya, kewibawaannya, harismatiknya, Masya Allah. Kata Ibnul Mubarak, laisa lahu kathiru salatin wala siyam. Aku kalau melihat dia itu nggak banyak sholat sunnahnya, nggak banyak puasa sunnahnya, tapi kayaknya nih dia itu memiliki sarirah, memiliki sebuah amalan tersembunyi yang nggak ada orang yang tahu. Allah angkat. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, kanu, dulu tuh para sahabat dan tabi'in, yastahibbun an yakuna lirrajul khabi'ah min amalin salih la ta'lam bihi zaujatuhu wala ghairuha. Dulu tuh orang-orang dari kalangan salafus soleh, mereka menganjurkan agar setiap orang memiliki amal soleh tersembunyi yang istrinya tidak tahu, yang keluarganya nggak tahu. Antum mungkin jamaah ngelihat jalan becek di kampung. Jalan becek di kampung, antum datang ke sebuah tempat, tolong jalan di sana di aspal atau di apa. Orang kampung nggak ada yang tahu. Selama hidup mereka ngelewatin jalan itu, tuh antum yang bikin jalan itu. Tapi nggak ada yang tahu. Istri antum pun nggak tahu. Perlu kita punya amalan seperti itu. Nggak ada orang yang tahu. Supaya Allah jagain kita. Agar kita istiqamah. Jadi sebenarnya nikah di bulan apa aja nggak apa-apa. Mau bulan, artinya nggak nikah di bulan Muharram nggak apa-apa juga sebenarnya. Antum mau menikah
di bulan Safar. Cuma bulan Safar ini juga bulan bala juga jemaah menurut sebagian orang. Maka Nabi alaihissalam, nanti kita akan bahas tentang bulan Safar ya, berkeyakinan ada Selasa tempat turunnya, atau Rebu tempat turunnya bala dalam sebulan itu, atau dalam setahun turun pada hari Rebu Wekasan kalau nggak salah. Nah, jadi kapan nikahnya? Muharram nggak boleh, nanti bulan Safar aduh mundur terus gitu ya. Sebagai seorang anak, maka dia harus berbakti sama orang tuanya. Kalau memang berkaitan dengan menunda pernikahan karena tidak disetujuin oleh orang tua, antum nggak masalah, sampaikan kepada orang tua, nggak apa-apa ayah, aku nunda pernikahan, mau di bulan apapun ayah inginkan, aku taat. Cuma ngomong sama orang tua berkaitan dengan keyakinan ayah ini sebenarnya yang aku masalahkan. Kalau nikahnya aku bulan Safar, bulan Rabiul Awal, nggak ada masalah ayah. Jadi sebagai seorang anak, antum nggak perlu maksa nikah di bulan Muharram. Tapi bagaimana antum memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa ternyata bulan Muharram ini bulan yang termulia setelah bulan Ramadan untuk berpuasa di sana gitu loh. Bulan diselamatkannya Nabi Musa. Gimana akan jadi balak? Balak buat Fir'aun, iya. Balak buat tentara Fir'aun, jelas. Tapi pada tanggal Asyura itu Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam. Jadi bulan kebahagiaan dan kegembiraan buat mereka. Maka antum tinggal ngomong sama orang tua dengan baik-baik, nikahnya ditunda nggak apa-apa ayah. Tapi aku minta ayah meyakini bulan ini bulan yang mulia. Karena apa? Karena seperti ini ayah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Nabi Musa ya. Mungkin seperti itu. Soalnya kalau antum maksa mau nikah di bulan itu, yang ditakutkan malah ribut antum sama orang tua. Padahal penundaan antum pun untuk nikah nggak ada masalah. Tapi yang perlu antum lakukan adalah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, kepada keluarga dengan harapan mereka bukan hanya urusan nikah, urusan dagang pun kadang kala mereka nggak mulai dagang ya, macam-macam. Apalagi dengan kondisi banyaknya orang-orang Syiah yang mereka beranggapan memang bulan ini bulan bala ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, perjalanan kita ini masih sangat panjang ya. Kita baru di ronde kedua setelah alam rahim. Sebelumnya, setelah kematian, perjalanan kita lebih panjang daripada sebelumnya. Kita setelah kematian akan ada alam barzakh. Allah berfirman, hatta idza ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tatkala kematian mendatangi salah satu di antara mereka, dia menyatakan, ya Allah, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia. Tundalah kematianku. Apa alasannya? Apa tujuannya? Agar aku mampu melakukan amalan-amalan saleh yang pernah aku tinggalkan. Maka Allah menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Itu hanya ucapan omong kosong dia saja. Apa maknanya? Allah terangkan dalam surat Al-A'raf. Mana innaha kalimatun huwa qailuha. Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf, walau ruddu la'adu lima nuhu an. Manusia ini, andai kata dikembalikan lagi ke dunia ini, mereka akan kembali melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh agama mereka. Ini maknanya. Kemudian Allah menyatakan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah kematian akan ada alam barzakh, mereka di dalamnya sampai datang hari kebangkitan. Kita di alam kuburan, di alam kubur, di alam barzakh bisa jadi 1 juta tahun, 1000 tahun, 100 tahun. Dan kondisi kita di alam barzakh hanya satu dari dua kondisi, tidak ada yang ketiga. Kalau tidak mendapatkan nikmat, maka mendapatkan siksa. Kalau tidak mendapatkan siksa, maka mendapatkan nikmat. Tidak ada kondisi yang ketiga. Sekalipun kita menangis, mengeluarkan air mata darah, Allah tidak akan mengembalikan kita. Oleh karena itu, Utsman bin Affan ketika melewati pemakaman, beliau menangis. Sehingga suatu saat dilihat oleh murid beliau. Muridnya ini bertanya, wahai Utsman bin Affan, aku tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika dibicarakan surga dan neraka di hadapanmu. Artinya, rasa takut beliau ketika berada di depan pemakaman, kuburan, itu lebih dahsyat daripada ketika beliau mendengar surga dan neraka. Kenapa demikian wahai Utsman? Maka beliau pun menyatakan, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku telah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka beliau pun menyebutkan sabda beliau yang berbunyi, inna hadhil qubur awwalu manazilil akhirah fa inna ja minha fama ba'du aisaru min. Sesungguhnya alam barzakh ini, alam kubur ini adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat. Barang siapa yang selamat di dalam alam barzakh ini, maka perjalanan setelah alam barzakh akan lebih mudah lagi. Artinya kalau di alam barzakh saja dia sudah dipersulitkan, maka perjalanan setelah alam barzakh akan lebih sulit lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah alam barzakh masih ada yaumul mahsyar. Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla. Manusia dibangkitkan dari kuburan mereka dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, tidak beralas kaki dan tidak bersunat. Membuat Aisyah bertanya. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa ala yanzuru ba'dhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, kalau kondisi mereka seperti itu, tidak berpakaian sehelai benang pun, tidakkah membuat wanita melihat kepada aurat lelaki? Dan tidakkah membuat lelaki mengintip dan melihat kepada aurat wanita? Karena semuanya dikumpulkan dan tidak berpakaian sehelai benang pun. Karena di dunia ini tidak jangankan terbuka, yang tertutup aja ada yang ngintip. Maka Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kalau kondisi manusia di hari kiamat seperti itu, tidakkah akan membuat wanita melihat kepada lelaki dan kaum lelaki melihat kepada wanita? Apa jawabannya Rasulullah jamaah? Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dhalik. Wahai Aisyah, hari kiamat itu hari yang sangat dahsyat. Mereka tidak lagi terpikirkan oleh mereka hal-hal yang seperti itu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah. Di dalam hadis Miqdad bin Al-Aswad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyebutkan tudna syamsu minan nas yaumal qiyamah qadral mil. Matahari di hari kiamat didekatkan dari manusia sejarak 1 mil. Makna 1 mil di sini dari ulama hadis ada 2. Yang pertama mil, ukuran mil yang dimaklumi dalam ukuran tanah. Berapa jarak 1 mil? Dalam ukuran berapa 1 mil? Berapa ribu kilo? Setengah kilo. Baik, al-muhim 1 mil. Ada yang mengatakan 1 mil di sini adalah 1 mil jaraknya ketika seorang menggunakan celak. Artinya sangat dekat matahari darinya. Kemudian Nabi menyatakan manusia pada hari kiamat, ada sebagian mereka keringatnya sudah sampai di kedua mata kakinya. Ada yang keringatnya sudah sampai di kedua lututnya. Ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya. Ada di antara mereka yuljimul araqu iljaman, sudah tenggelam dengan keringatnya karena banyaknya dosa yang dia lakukan ketika di dunia. Dan Allah menyebutkan pada hari kiamat, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin syu'nu yughni. Setiap orang lari dari istrinya, lari dari anaknya, lari dari bapaknya, dari ibunya. Semua mereka tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Bahkan Allah menyebutkan dalam surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yaumi idzin bibani wa sahibati wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Pada hari kiamat orang yang banyak melakukan dosa, dia berangan-angan kalau orang tuanya, anaknya, istrinya dan seluruh manusia bisa dia jadikan sebagai tebusan dia dari api neraka. Artinya kalau diberikan pilihan, kamu yang masuk neraka atau ibumu, dia akan memilih ibu saya saja, jangan saya. Karena dahsyatnya hari kiamat. Setelah padang mahsyar akan ada hisab, dan hisab itu ada 2. Yang pertama arad, pemaparan. Allah sebutkan dosa hamba tersebut, kemudian ketika dia sudah pesimis dari rahmat Allah, Allah menyatakan laqad sartatuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru lakal yauma. Di dunia aku telah aku tutupi dosa kamu ini, maka pada hari ini aku akan mengampuninya. Ini hanya pemaparan, tidak didiskusikan oleh Allah. Ini hisab yang disebut dengan arad. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Yang kedua niqash, hisab yang bentuknya niqash, diskusi dari Allah. Maka Nabi menyatakan man nuqisha fil hisab udzi. Barang siapa yang didiskusi oleh Allah terhadap dosa-dosa yang dia lakukan, maka pasti dia akan diadab setelah itu. Artinya kalau sempat Allah bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Maka orang yang seperti ini hisabnya, kata Nabi, udzi, pasti akan diadab setelah itu. Setelah hisab akan ada mizan. Setelah mizan akan ada perintah mengambil buku catatan amalan. Kalau kita mengambil dengan tangan kanan dari sebelah kanan, maka kita akan beruntung.
Tetapi jika kita termasuk dari orang-orang yang mengambilnya dari sebelah kiri, dengan tangan kiri, dari belakang punggung kita, maka kita akan celaka. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Insyiqaq. Setelah itu belum selesai jamaah. Masih ada as-sirat. As-sirat sebuah jembatan yang disebutkan oleh sahabat Jabir, adaq minasy'ar wa ahad minasif. Lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Sungguh tak terbayang bagi kita. Memang tidak terbayang, itu alam gaib. Coba bayangkan. Jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kemudian Nabi sebutkan di bawahnya api neraka yang menyala-nyala, dan di atasnya ada duri-duri yang menyambar siapa yang Allah perintahkan. Sehingga Nabi menyebutkan di antara mereka ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang secepat mata memandang, ada yang secepat kuda, ada yang secepat orang yang berlari, ada yang berjalan kemudian jatuh sehingga tersungkur ke dalam api neraka yang ada di bawahnya. Setelah itu barulah surga dan neraka jika kita tidak termasuk dari golongan yang Allah hentikan di qantarah setelah as-sirat. Apa itu qantarah? Tempat penegakan qisas. Qisas ditegakkan di saat itu. Hanya saja qisas di saat itu dibayar dengan pahala. Kalau pahala kita tidak cukup untuk membayar kezaliman kita kepada orang-orang yang pernah kita zalimi ketika di dunia pada harta mereka, kehormatan mereka atau darah mereka, maka kata Nabi, dosa-dosa mereka Allah kumpulkan, Allah timpakan kepada orang yang pernah melakukan kezaliman kepada mereka. Sehingga pada hari kiamat bisa jadi orang di dunia nggak pernah berzina, bertemu dengan Allah menanggung dosa zina. Karena korban kezalimannya itu pernah berzina, dan pahala ibadah dia tidak cukup membayar kezaliman dia kepada korban dia tersebut. Bisa jadi dia di dunia tidak pernah korupsi, tetapi bertemu dengan Allah membawa dosa korupsi karena dia pernah menzalimi orang yang korupsi. Bisa jadi di dunia dia tidak pernah berjudi, tidak pernah menjadi LGBT, tetapi pada hari kiamat membawa dosa itu semuanya karena korban dia ada di antara mereka dan pahala ibadah dia tidak cukup untuk menebus kezaliman dia terhadap mereka. Itu yang disebut oleh Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah dengan sebutan al-muflis, orang yang pailit. Setelah itu baru surga dan neraka. Itu pun kalau kita tidak termasuk dari ashabul a'raf. Satu surat dalam Al-Quran bernama Al-A'raf. Ya, bisa dilihat pada surat tersebut penjelasannya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau pada surat ini, sebuah riwayat dari Imam Ahmad bahwa ashabul a'raf ini Allah berhentikan mereka di antara surga dan neraka tatkala amal kebaikan mereka seberat amal keburukan mereka. Amalan keburukan mereka seberat amal kebaikan mereka. Mereka tidak langsung dimasukkan ke dalam surga karena amal kejelekan mereka seberat kebaikan mereka, dan mereka juga tidak langsung dimasukkan ke dalam neraka karena amal kebaikan mereka seberat amal kejelekan mereka. Sampai Allah memutuskan hukumnya kepada mereka sesuai dengan keadilan dan hikmahnya. Setelah itu baru surga atau neraka. Dan yang masuk ke dalam neraka itu ada dua jenis manusia. Yang pertama, dia masuk dan tidak akan keluar darinya lagi, yaitu orang-orang kafir atau orang-orang muslim tetapi melakukan pembatal keislaman dan belum bertobat darinya ketika mati. Yang kedua, mukmin yang bermaksiat. Dia masuk ke dalam neraka hanya mampir, dibersihkan dari dosanya. Setelah bersih baru dimasukkan ke dalam sebuah sungai yang dengan itu dia akan suci, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Apakah kita merasa tenang mendengarnya? Andai kata kita mampir, satu hari di hari kiamat paling pendek Allah katakan seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lainnya Allah menyatakan khamsina alfasana, seperti 50.000 tahun di dunia ini panjangnya. Siapa yang mampu bertahan? Berarti kalau kita mampir dalam neraka 7 hari, berarti maknanya kita telah disiksa, dibakar dalam api neraka selama 7.000 tahun. Itu paling pendeknya. Perjalanan masih sangat panjang jamaah. Semua kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuatkan. Masing-masing di antara kita memperhatikan perbuatannya diri sendiri. Jangan sibuk surga orang lain, ternyata surganya sendiri tidak terpikirkan.